Yo, halo semua. Selamat datang kembali di Rider Review, channel review yang akan mereview apapun seputar Kamen Rider. So, sesuai perkataan Mimin sebelumnya, di video kali ini Mimin akan melanjutkan ke part 2 dari review tentang beberapa fakta menarik mengejutkan yang terungkap di Kamen Rider Geats episode 11. Berhubung dalam satu episode tersebut terdapat banyak sekali fakta menarik yang ada, dan Mimin akan mencoba membahasnya satu persatu, meski mungkin memang tidak akan semuanya. Dan ya, tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai saja review kali ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, ready to review. Pertama, kenyataan tentang Yamato Rider. Well, di episode 11, para rider di series Geats kedatangan musuh baru yang lebih mengerikan dari kategori Yamato biasa. Karena kali ini, untuk beberapa alasan yang belum diketahui, baik maid maupun butler Yamato yang ada di mission 2 secara mengejutkan ternyata bisa berubah ke bentuk mirip rider bernama Yamato Rider dengan menggunakan Desire Driver dan Yamato Buckle. So, dari segi desain dan penampilan, Yamato Rider ini memang benar-benar sangat mirip dengan rider di DGP pada umumnya. Hanya saja, mereka motifnya lebih ke tumbuhan daripada hewan, serta memiliki kesan yang lebih mengerikan sesuai dengan kekuatan mereka yang juga sama-sama mengerikan. Berhubung bukan hanya bisa bertarung layaknya rider dan bahkan melakukan finisher berupa rider punch, Yamato Rider ini secara teknis juga bisa dibilang abadi, karena mereka tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Dan kalaupun benar-benar bisa dihancurkan, maka dalam sekejap Yamato lain akan menggantikan Yamato yang kalah dan mengambil Desire Driver sekaligus Yamato Buckle-nya untuk berubah menjadi Yamato Rider baru. Kedua, keinginan S di DGP season terbaru. Yap, tentu saja jika season baru dimulai, sudah pasti keinginan baru juga akan dibuat, khususnya oleh juara bertahan kita Ukyo S aka Kamen Rider Geats yang selalu membuat keinginan berbeda di setiap season. Dan di episode 11 diungkap secara pasti bahwa keinginan yang ditulis oleh S untuk season terbaru DGP jika dia menang dan menjadi Dezagood adalah dia ingin menjadi seorang staff DGP. Well, keinginan yang anti mainstream dan otomatis membuat Gilori aka Game Master mulai ketar-ketir, karena jika impian ini sampai dikabulkan, maka rahasia DGP akan semakin cepat terbongkar oleh S. Sehingga respon Game Master sekarang adalah memastikan bahwa Geats benar-benar harus berhasil dikeluarkan oleh Mr. Win di mission 2. Ketiga, game Labirin. Dalam mission 2 yang berlangsung di episode 11, permainan yang dimainkan adalah game sejenis Labirin sesuai dengan judul episodenya, di mana Sumuri menjelaskan bahwa peraturan game kali ini adalah para peserta harus berpasangan dengan warga biasa terdekat di area dan mencari jalan keluar dari labirin bersama-sama sambil melindungi pasangannya dari serangan Yamato. Karena jika peserta gagal melindungi pasangannya, maka peserta tersebut akan otomatis gugur. So, meski terdengar seperti permainan simpel ala labirin pada umumnya, tapi karena kali ini para rider kedatangan Yamato Rider yang mengerikan, permainannya berubah menjadi lebih intens karena sekarang mereka harus mencari cara keluar sambil kabur dari kejaran para Yamato dan Yamato Rider yang bisa saja menyerang kapanpun. Ya, dengan kedatangan Yamato Rider, bisa dibilang permainan labirin yang dimainkan ini seketika berubah menjadi permainan ala survival horror. Keempat, pengorbanan Kakei Tetsu. Sepanjang permainan di episode 11, para rider harus selalu kabur dari kejaran Yamato, terutama Yamato Rider. Dan ketika grup yang berisi kelompok Geats, Nago, dan Kalo tiba-tiba diserang, baik S maupun Neon maju bertarung untuk menghadang dan menyuruh Kakei Tetsu untuk lari sejauh mungkin membawa para warga pergi dari Yamato.
Dan sayangnya, meski rencana ini awalnya terlihat lancar, tapi secara mendadak di hadapan kakek Itetsu yang membawa para warga, ternyata juga muncul gerombolan Yamato yang dipimpin langsung oleh Yamato Rider. Sehingga dalam keadaan terdesak tersebut, kakek Itetsu memilih untuk melindungi ketiga anak muda yang dibawanya dengan berubah menjadi Kamen Rider Keiro Armored Propeller dan maju bertarung untuk memberikan kesempatan kabur bagi mereka. Sayangnya, walau sudah bertarung sekuat tenaga sebagai Kamen Rider Keiro, kakek Itetsu yang sudah renta tidak bisa bertarung secara maksimal sehingga berakhir dikalahkan oleh Yamato Rider, tapi tetap berhasil dengan rencananya menyelamatkan ketiga anak muda meski dengan taruhan nyawa. So, kakek Itetsu benar-benar seorang real hero. Kelima, rencana licik Mr. Win. Well, dengan kenyataan bahwa Mr. Win ini teknisnya adalah orang dalam yang bertugas sebagai assassin eksklusif hanya untuk Geats, maka tidak mengherankan kalau di sepanjang episode 11 dibandingkan fokus dengan permainan, dia malah lebih memilih untuk menyusun rencana agar Geats keluar dengan mensabotase berbagai kode di lukisan. Ya, dia karakter yang sangat licik. Keenam, kenyataan tentang rider yang retired. Berbicara mengenai status retired, sebelumnya kita mengetahui dari Sumuri bahwa peserta yang retired simpelnya hanya akan dikembalikan ke kehidupan lamanya tanpa ingatan DGP. Tapi di episode 11, kenyataan tidak terduga dari status retired terungkap, di mana ternyata teknis dari status yang terdengar tidak berbahaya dan simpel tersebut justru jauh dari kata normal. Karena bagi peserta yang retired, mereka memang terbukti kembali ke kehidupan sebelumnya, tapi dengan catatan bahwa sekarang mereka jadi orang yang sangat berbeda. Karena ketika mereka retired, maka mereka juga kehilangan hasrat yang menuju ke keinginan yang mereka tulis di design card. Dan sebagai hasilnya, menjadi orang yang sangat berbeda, seperti yang terlihat pada Keiwa yang sekarang menjadi pemalas, Neon penurut, dan Azuma yang santai. So, bisa dibilang ketika peserta retired, maka mereka otomatis memiliki perilaku dan sifat yang berbeda, layaknya mereka ini menjadi orang lain sebelum DGP. So, untuk sekarang, sepertinya sekian dulu review tentang 6 fakta menarik yang terungkap di Kamen Rider Geats episode 11 versi Rider Review. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video, bye-bye.